melakukan gap lebih kuat ya. Misalnya Bapak ada bau parfum wanita pulang kerja gitu ya, suka katanya si istri suka bilang, wah ini ada gap gitu ya Pak Anom. Gitu ya. Gap. Nah, gap itu apa? Gap itu adalah perbedaan antara standar dengan aktual. Jadi contoh, kita mau ngangkat dari staff menjadi supervisor. Padahal dia belum punya nih pelatihan investigasi kecelakaan kerja. Padahal standarnya minta, gitu ya. Nah ini namanya gap. Gap inilah yang menjadi yang namanya TNA. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi TNA yang lain bisa berasal dari regulasi yang tadi saya bilang. Contoh, ada regulasi baru tentang bejana tekan, tangki timbun, ya, lift orang, lift barang, gitu ya, yang mengharuskan ternyata ada operator lift orang, lift barang. Nah, berarti harus ada training khusus untuk orang yang melakukan perawatan lift orang, lift barang. Nah, ini ya. Jadi jangan dibayangkan operator lift orang, lift barang itu adalah operator yang operasiin mau naik ke lantai berapa Bu, itu bukan ya. Jadi teman-teman kalau baca harus detail tuh ya. Nah, sebenarnya dia adalah operator yang melakukan perawatan lift tersebut. Nah, itu harus diberikan pelatihan yang sertifikasi kementerian. Nah, itu adalah yang namanya TNA untuk training K3 berdasarkan regulasi. Kemudian dari Mas Basuki ya? Basuki Pak Basuki mengatakan bisa nggak karyawan yang akad 3U BNSP menjadi sekretaris P2 K3? Kalau tidak salah Pak, sekarang ada regulasi yang mengatakan kita bisa mengkonversi akad 3U BNSP menjadi akad 3U sertifikasi Kemenaker. Oke. Jadi, tapi saya nggak tahu ya Pak prosesnya ini seperti apa susahnya, saya kurang tahu. Jadi ketika akad 3U-nya BNSP sudah dikonversi menjadi akad 3U sertifikasi Kemenaker, sudah dapat SKP ya Pak ya, itu bisa punya P2K3. Bisa menjadi sekretaris P2K3. Ya ini yang cukup disayangkan Pak, kenapa? Karena regulasinya ahli K3 umum tahun 92, regulasinya P2K3 tahun 87 Pak. Jadi ya itulah ya teman-teman ya sedikit gap ya. Jadi artinya P2K3 kita itu masih mengakui bahwa ahli K3 umum itu harus sertifikasi kementerian. Jadi masih seperti itu ya. Jadi ketika masih BNSP harus dirubah dulu ya. Kemudian dari Mas Mahen. Oke, Mas Mahen ini member HSE juga nih ya. Jika terjadi fatality, maka jumlah hari yang hilang adalah 6.000 hari. Kemudian fatality yang selama ini saya tahu hanya meninggal, lumpuh. Oh ya, regulasinya apa Bu Linda? Regulasinya Mas Mahen coba cari di SK Dirjen ya, apa namanya Binmaster ya, nomor 84 tahun 98. Itu sebenarnya regulasi tentang bagaimana melakukan analisa statistik kecelakaan kerja, menghitung FR, frekuensi rate, dan severity rate. Nah, teman-teman di situ akan menemukan. Ya, harap maklum, Mas Mahani kayaknya sudah ahli K3 umum, tapi kayaknya waktu itu yang ngajar materi ini kayaknya nggak sekece Bu Linda kayaknya Mas Mahen ya. Bercanda ya Mas ya, jangan diambil hati ya. Oke, sekarang Mas Imam. Mas Imam, level operator, apakah pengalaman di bidangnya wajib untuk proses pembinaan dan sertifikasi? Oke, Mas Imam, kalau untuk level operator yang memang diharuskan oleh regulasi, dia bersertifikasi, ada banyak Mas. Seperti operator bejana tekan. Misalnya operator genset, karena di genset ada tangki solar, ya dia teman operator tersebut dikirim sama perusahaannya mengikuti pelatihan untuk operator bejana tekan sertifikasi Kemenaker gitu ya teman-teman, atau operator forklift yang cuma level SMA diberikan training, itu bisa saja gitu Mas, karena memang regulasinya meminta itu gitu ya. Dan jangan khawatir Mas, kalau yang biasanya mensyaratkan S1 itu rata-rata kalau setahu saya ya Mas ya, itu hanya ahli K3 umum, D3 ya, D3 ke atas itu adalah AK3U, AK3 kimia, sama AK3 listrik. AK3 konstruksi, ahli K3 lingkungan kerja, itu SMA pun boleh. Jadi jangan dibayangkan apakah sertifikasi kementerian itu harus selalu ini enggak Mas, santai aja. Ya. Baik, masih ada pertanyaan atau kita mau lanjutkan teman-teman? Kita lanjutkan dulu ya Pak Anom ya. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Kita lanjutkan, saya share screen dulu.
Baik, tenang teman-teman, karena kita sudah masuk ke fase cek, karena pasal yang paling banyak adanya di plan dan do. Fase cek, ya. Jadi cek itu lebih kepada bagaimana melakukan satu adalah pelaporan K3, gitu ya. Ini banyak teman-teman yang sampai hari ini ya ada beberapa yang ahli K3 sepertinya ahli K3 tapi kayaknya pemahaman mengenai apa sih pelaporan eksternal. Pelaporan eksternal itu teman-teman adalah hal-hal yang harus kita laporkan kepada Disnaker setempat, ya. Kalau saat ini yang kita laporkan adalah kepada Disnaker provinsi. Yang pertama, laporan wajib kita adalah adalah laporan kecelakaan kerja. Jadi teman-teman kalau baca laporan kecelakaan kerja, teman-teman, meskipun yang tadi saya sampaikan di awal adalah sesuatu yang ada kerugian. Berarti kalau terjadi P3K itu kecelakaan, ya. Tapi apakah kita wajib laporkan ke Kementerian Tenaga ke Disnaker? Tidak wajib. Kalau ingin tahu pelaporan kecelakaan kerja apa yang wajib dilaporkan, teman-teman bukanya Permenaker 3 tahun 98. Di situ dikatakan bahwa kecelakaan kerja yang wajib dilaporkan minimal adalah kecelakaan kerja yang 2 kali 24 jam. Dan kecelakaan kerja di atasnya, maksudnya yang lebih berat. Entah itu hilang anggota tubuh, ya teman-teman ya, hingga sampai ke meninggal dan sebagainya. Ya, itu wajib dilaporkan dalam waktu 2 kali 24 jam. Laporan eksternal kedua, SMK 3 mengatur laporan P2K3, ya, itu dilaporkan setiap 3 bulan sekali. Kemudian laporan MCU berkala. Nah, ini kayaknya banyak yang teman-teman yang banyak yang skip nih kayaknya. Melakukan MCU, iya Bu, melakukan. MCU khusus juga dilakukan. Tapi mereka lupa setelah MCU harusnya paling lama 2 bulan harus dilaporkan kepada Disnaker, teman-teman. Nah, terus yang keempat adalah pelaporan kinerja K3. Kinerja K3 itu apa? Frekuensi rate dan severity rate. Kalau pengen tahu bagaimana caranya, silakan tadi buka ya yang tadi ditanyakan Mas Mahen. Ada di SK-nya Dirjen tadi ya, di Master nomor 84 tahun 98. Yang terakhir, terutama nih ya untuk perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan chemical ya teman-teman, atau sebenarnya perusahaan umum pun sebenarnya harus bikin ini. Karena sesuai dengan amanat Kepmenaker 18799, kita diharuskan melaporkan bahan kimia apa saja yang kita simpan di tempat kerja. Ya, laporin aja teman-teman gitu ya kepada Disnaker. Meskipun kadang-kadang orang-orang Disnaker, apalagi di makin ke daerah ya teman-teman, kadang-kadang ketika nerima itu bingung dia. Bu, ini laporan apa gitu ya? Nggak apa-apa. Bilang aja, Pak, ini untuk persyaratan SMK 3, Pak. Jadi saya minta tanda terimanya gitu ya. Karena ini memang 5 laporan ini wajib kita laporkan ke Disnaker ya. Kemudian teman-teman fase cek ada di pasal 7, teman-teman kalau baca ya. Di sini ada yang namanya pemeriksaan bahaya, atau kalau bahasa yang gaulnya tuh safety patrol ya. Intinya safety patrol kalau katanya SMK 3 teman-teman, tidak hanya dilakukan oleh Departemen HSE, tapi tim inspeksi serta keterlibatan wakil pekerja dan manajemen. Artinya siapa? Artinya tim P2K3. Mereka harus ikut inspeksi, apalagi top manajemen ya. Top manajemen ya jangan sampai disuruh tiap bulan lah ya. Top manajemen enggak masalah, 6 bulan sekali melakukan safety patrol enggak ada masalah ya. Dan ingat kalau kita melakukan safety patrol harus berdasarkan checklist. Jadi teman-teman harus bawa checklist ya. Kadang-kadang teman-teman HSE kalau disuruh patrol langsung aja ya ke lapangan. Ya yang penting ada temuan apa, diambil foto gitu ya, tapi nggak pakai checklist. Nah, harus pakai checklist ya teman-teman, karena yang kita lihat ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Lalu kita melakukan pemantauan lingkungan kerja. Mohon maaf, ini belum saya update ya regulasinya. Teman-teman harusnya ini regulasinya adalah Permenaker 5 tahun 2018 ya. Intinya ketika kita melakukan pemantauan lingkungan kerja itu beda sama UKL-UPL ya. Kadang-kadang ada beberapa auditi ketika ditanya, Pak bisa ditunjukkan mana hasil pemantauan lingkungan kerja gitu ya. Mereka ngomongnya itu loh yang UKL-UPL. Nah, itu 2 hal yang berbeda loh ya. Kalau UKL-UPL lebih ke LH. Kalau lingkungan kerja lebih ke Kementerian Tenaga Kerja. Jadi faktor fisika, biologi, kimia, radiasi, dan psikologi. Jika teman-teman belum punya kompetensi, ya, contoh, kita punya gas detektor,
tapi kita belum memiliki lisensi khusus, maka sebaiknya teman-teman gunakan lembaga khusus, karena ini diwajibkan oleh SMK 3 hanya setahun sekali kok. Ya, jadi kalau versi saya silahkan gunakan PJK 3 lingkungan kerja ya, karena dipastikan orangnya kompeten, alat-alatnya pun sudah terkalibrasi ya. Kita ke 74 dulu teman-teman, tentang pemantauan kesehatan atau MCU ya. Di sini intinya tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, harus ada yang namanya pemeriksaan awal kerja ya, sebelum jadi karyawan, ada pemeriksaan berkala, dan yang lebih penting lagi adalah pemeriksaan khusus ya. Dokternya yang melakukan pemeriksaan sebaiknya adalah dokter yang memiliki SKP Hiperkes. Jadi nanti teman-teman HSE atau teman-teman HRD tolong diingatkan lagi kalau mau melakukan MCU, apalagi kalau MCU-nya dilakukan oleh vendor luar, pastikan cari vendor lab yang sudah punya PJK 3 untuk pemeriksaan kesehatan, dokternya pun punya lisensi SKP Hiperkes. Nah, karena satu lagi teman-teman, ada tambahan lagi, yaitu alatnya harus terkalibrasi. Teman-teman bisa lihat di pasal 73. Yang dikalibrasi ini apa sih, Bu? Yang dikalibrasi adalah alat ukur K3. Alat ukur K3 itu ya alat untuk mengukur kesehatan, sama alat untuk mengukur lingkungan kerja. Jadi, kenapa pasal ini berada di antara pasal pemantauan kesehatan sama pasal lingkungan kerja, karena kalibrasi yang dimaksud bukan kalibrasi mesin ya teman-teman, tapi lebih kepada kalibrasi alat-alat kesehatan kerja dan MCU sama alat untuk mengukur lingkungan kerja. Selanjutnya masih di pasal yang sama, yaitu pasal 23. Kalau di pasal 23 yang tadi di fase plan, kita mengidentifikasi regulasi. Ya, kalau di fase cek, kita mengevaluasi. Contoh, ketika pemakaian kalau teman-teman buka misalnya ya, ternyata ketika kita pemakaian listriknya ya sekian kVA gitu ya, kalau teman-teman baca di Permenaker 12 ya 2015, dikatakan kita harus punya ahli K3 listrik. Nah, kita sudah patuh belum? Ketika dikatakan bahwa ketika ada 25 orang karyawan di Kepmenaker 18699 mengenai penanganan kebakaran, kita harus punya minimal petugas untuk yang penanganan kebakarannya itu ada setiap 25 karyawan ada 2 orang. Nah, anggaplah teman-teman berarti tinggal ngitung tuh. Kalau karyawan kita 100, berarti 100 dibagi 25 ya 4 kali 2, berarti ada 8. Nah, sudah patuh belum? 8 misalnya. Harus ada ahli K3 kebakaran 1 orang. Nah, sudah patuh belum? Nah, itu kita evaluasi. Kalau saya jadi auditor teman-teman, lebih baik apa adanya. Kalau memang belum, bilang belum, ya. Nah, yang belum patuh ini akhirnya nanti kita bikinkan yang namanya kapan nih action plan-nya, mau dilakukan kapan, sesuai dengan budgeting perusahaan kita, ya. Kemudian ada yang namanya pelaporan keadaan darurat, ya. Jadi teman-teman harus membedakan. Di pasal 71 tadi lebih kepada pemeriksaan bahaya. Di pasal 81 lebih kepada pelaporan bahaya. Bedanya adalah kalau pemeriksaan bahaya atau safety patrol yang melakukan adalah tim P2K3, dibantu tim HSE boleh. Kalau pelaporan bahaya di pasal 81 yang melakukan harus semua karyawan. Jadi intinya semua karyawan harus di-training, harus dikasih pemahaman bahwa unsafe action, unsafe condition, kalau terjadi harus ada pelaporan. Ya, jangan jangan diam saja gitu ya. Kalau terjadi pasal 82 mengatur lebih kepada pelaporan teman-teman yang tadi kita atur sebelumnya ya, bahwa dalam waktu 2x24 jam. Nah, 83 lebih kepada investigasinya. Sama seperti teori yang lain ya, intinya seperti teori tindakan perbaikan di ISO, intinya jangan sampai kecelakaan kerja yang sama terulang kembali ya. Pasal 84 lebih kepada bagaimana kita menangani masalah-masalah lain di K3 selain kecelakaan sama PAK. Harapannya seperti konsep tindakan perbaikan. Anggaplah misalnya kita safety patrol bulan ini di area produksi ketemu ada operator nggak pakai APD, ya bulan depan terjadi lagi, bulan depannya lagi terjadi lagi. Nah, itu yang namanya berarti konsep pasal 84-nya belum beres tuh. Berarti masalah K3 masih terulang kembali. Jadi harapan kita masalah-masalah K3 lain di luar kecelakaan kerja dan PAK ditangani sesuai dengan konsep
tindakan perbaikan. Nah, ini yang tadi kita bilang temennya dokumen, ada yang namanya catatan, ya. Intinya catatan itu dalam K3 ada ada pengendaliannya. Pertama, kita atur standar masa simpannya. Yang kedua, harus disimpan dengan baik, tidak boleh hilang, tidak boleh rusak. Dan dibedakan ada yang catatan umum sama catatan rahasia. Ya, catatan umum ya berarti kayak laporan safety patrol mungkin umum ya, bisa diakses semua orang. Tapi kalau catatan rahasia ya seperti laporan investigasi kecelakaan kerja itu adalah laporan rahasia, ya. Nah, sama seperti ISO, fase cek ada yang namanya internal audit, ya. Sama ya, intinya auditornya harus independen, tidak boleh mengaudit area sendiri, harus kompeten, ya. Berarti mereka paham tentang HIRA DC, ya, paham tentang proses di area yang diaudit. Dan jangan lupa teman-teman, konsepnya sama seperti risk-based thinking di ISO, frekuensi audit harusnya berdasarkan resiko area tersebut di HIRA DC. Jadi contoh, di area maintenance, produksi, gudang, karena resikonya lebih tinggi daripada kantor misalnya, harusnya area tersebut lebih sering diaudit. Ya. Terakhir, kita masuk ke fase action, ya, yaitu cuma satu pasal nih teman-teman, yaitu tentang tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen itu adalah rapatnya para manajemen, dipimpin oleh direksi biasanya. Nah, jadi kalau saya suka guyon biasanya teman-teman yang levelnya cuma staff atau levelnya kroco mumet, ya jangan sakit hati kalau nggak diundang dalam rapat tinjauan manajemen. Biasa aja ya, karena namanya juga rapat tinjauan manajemen ya. Jadi yang hadir biasanya level-level manajemen. Ya, biasanya mereka bahas apa teman-teman? Mereka bahas penerapan SMK 3 mulai dari fase plan sampai ke fase cek. Misalnya contoh, di fase cek ternyata terjadi kecelakaan, hasil investigasinya kita laporkan ke manajemen. Ya, di manajemen kita laporkan bahwa ternyata ada regulasi baru ya kan yang belum kita penuhi, yang ternyata membutuhkan biaya dari pemerintah, biaya dari top manajemen. Nah, itu kita laporkan. Jadi intinya pokoknya ngelaporin ke top manajemen. Itu nggak perlu banyak-banyak, tapi biasanya yang butuh apa nih teman-teman? Duit. Ya, biasanya kalau kita laporkan ke manajemen yang besar-besar sama yang butuh duit. Ya, kenapa? Karena manajemen biasanya sibuk ya. Berarti dirangkum laporannya, disampaikan yang di mana kita butuh duit. Ya, biasanya kalau saya selalu bilang gitu, karena kita butuh sumber daya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Saya kembalikan ke Pak Ano, mungkin ada pertanyaan. Baik, kalau di chatnya Mas Imam ya, silakan Mas Imam nanya tentang ini. Saya buka dulu Pak. Ya, saya bacakan boleh Bu? Ini. Oke, kalau saya sudah nggak share screen, saya bisa baca sih Pak. Oke, yang pertama, apakah seorang ahli K3 di bidang tertentu atau khusus ya teman-teman, wajib melaporkan laporan ke Kemenaker secara berkala. Gini Pak, kalau setahu saya gini, kayak contoh ahli K3 kimia gitu ya. Ahli K3 kimia sekarang, kalau teman-teman baru ikut yang lab sekarang ini ya, mereka tuh ternyata belum bisa dapat SKP kalau mereka belum bikin pelaporan khusus gitu. Ya, karena itu salah satunya syarat untuk mendapatkan SKP itu. Nah, tapi setelah mereka dapat SKP, apakah mereka harus melakukan pelaporan wajib? Nah, seperti laporan P2K3 itu kan wajib ya, setiap 3 bulan sekali. Itu tidak, teman-teman. Yang laporannya berkala adalah laporannya P2K3 dan laporannya dokter biasanya, dokter perusahaan. Tapi itu pun hanya setahun sekali. Kalau pelaporannya ahli K3 kimia yang tadi saya bilang melaporkan bahan kimia, itu cukup 1 kali aja. Kecuali teman-teman mengalami perubahan, ada tambahan bahan kimia, ya, ada penambahan, berarti teman-teman berubah ya, misalnya ada perubahan kuantitas, maka boleh dilaporkan ulang gitu kan ke Disnaker setempat. Nah, terus jangan lupa teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah SKP-nya habis mau 3 tahun, biasanya untuk kita laporan, nah itu baru diminta teman-teman biasanya laporannya kita sebagai ahli K3 biasanya. Jadi kalau saya suka bilang laporannya ahli K3 umum itu 3 tahun sekali gitu ya, atau laporannya ahli K3 yang lain tuh 3 tahun sekali. Kenapa? Saat mereka mau mengurus SKP ya.
Mungkin itu ada pertanyaan yang lain mungkin, monggo kalau memang mau bertanya lewat ini, lewat suara. Silakan. Kalau ada yang mau nanya langsung bisa di-unmute. Oh, ada ini lagi ya, yang dari Mas Arif ya, Oh, oke, yang baik. chatting ini. Baik. Bu Linda, untuk SMK 3 PP 50 ada kriteria awal, transisi, dan lanjutan. Terus ada bendera perak, emas, gitu ya. Oke. Apakah ada semacam batas bawah dan dampaknya untuk mendapatkan sanksi administrasi? Oke. Saya bahasnya dari bawah dulu, Mas. Jadi, perlu diingat bahwa sanksi administrasi itu hanya terkena jika kita tidak menerapkan. Jadi, tapi memang contoh gampang tuh mungkin anggaplah gini. Pak Anom punya lapak mie ayam. Oke. Pak Anom sebenarnya motong ayamnya pun pakai bismillah gitu ya, Pak Anom, sesuai dengan syariah gitu ya. Tapi di gerobaknya Pak Anom hanya ditulis pakai tulisan tangan halal gitu. Teman-teman yakin nggak kalau itu halal? Kalau nggak tampangnya Pak Anom bisa jadi yakin, tapi ada juga mungkin yang nggak yakin, betul nggak Pak? Nah, tapi ketika teman-teman anggaplah datang ke salah satu restoran, contoh Hokben, di pintunya itu sudah ada tulisan sertifikasi halal dari MUI. Keyakinan kita gimana? Lebih yakin ya? Jadi sebenarnya itu Mas Arif, jadi bagi saya sertifikasi atau melakukan penilaian audit itu sebenarnya lebih meyakinkan terutama bagi entah bagi siapa pengawas ketenaga kerjaan yang tiba-tiba sidak ke tempat kita, atau itu lebih meyakinkan bagi pemegang saham atau bagi customer kita bahwa memang kita sudah menerapkan SMK 3. Yang paling mudah era sekarang adalah kita punya sertifikasi, ya Mas. Jadi perlu diingat, sanksi administrasi itu hanya terkena bagi yang tidak menerapkan. Mas, perusahaannya Mas Arif tidak punya SMK 3 sertifikasi. Saya berasumsi perusahaannya Mas Arif tidak high risk ya. Itu nggak masalah, Mas. Jadi perusahaannya Mas nggak high risk. Karyawannya Mas Arif di perusahaan nggak kurang dari 100. Kayak contoh Kawero, karyawannya kurang dari 100 ya, Mas. Nggak karyawan ya kan, nggak high risk juga, itu disidak sama di snaker nggak akan kena sanksi. Tapi ketika kita high risk, itu sudah kita terkena, Mas. Kalau kita nggak punya SMK 3, karena tadi kita diwajibkan punya sertifikasi, melakukan penilaian untuk yang tingkat bahaya tinggi ya. Oke. Kita sharing sedikit mengenai kalau teman-teman buka, betul yang katanya Mas Arif ya, jadi ada yang namanya penerapan awal, ya, transisi, dan transisi dan lanjutan ya. Jadi ini kayaknya lebih enak saya bukanya ke materi lead auditor ya, materi internal auditor, karena di situ lebih detail ya. Jadi intinya teman-teman, SMK 3 itu tadi yang sudah saya sampaikan, dia mengadopsi ada tiga kriteria, karena contoh ya, perusahaan-perusahaan kontraktor mereka diperbolehkan mengambil yang kriteria awal. Kriteria awal artinya PDCA-nya tidak full, tidak harus menggunakan 166 kriteria. Jadi ini saya share sedikit materi internal audit ya teman-teman. Jadi ini diperbolehkan oleh pemerintah menggunakan hanya 64 kriteria, gitu ya. Tapi setelah 3 tahun biasanya diharapkan dia naik ke 122 kriteria biasanya ya. Nah, tapi ada beberapa perusahaan yang dari awal dia baru pertama nih nerapin SMK 3, tapi karena dia sudah punya ISO sebelumnya, atau mungkin dia sudah punya salah satu sistem manajemen lain sebelumnya, dia langsung pede mengadopsi yang 166 kriteria, karena itu adalah PDCA-nya full. Gitu ya. Nah, penerapan ini tidak ada sanksi, Mas, kecuali tadi ya saya sampaikan, kecuali ternyata nilainya kurang dari 59. Nah, ini teman-teman yang tadi disampaikan oleh Mas Arif ya, ada yang bendera emas, ada yang bendera perak, ya, atau sertifikat emas.
bendera itu teman-teman hanya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mengambil sertifikasinya 166. Itu dapat bendera. Ya, bisa emas, bisa perak. Emas itu berarti nilai mereka 85 sampai 100. Kalau nilai mereka di bawah 85 ya atau 60 sampai 84, mereka dapatnya perak. Kalau nilainya jelek banget, dapatnya kurang. Kalau dapatnya kurang, kalau dapatnya kurang gimana? Dapatnya kurang malah dapat sanksi gitu ya. Nah, yang tadi dikatakan Mas Arief. Nah, ini Mas biasanya best practice-nya teman-teman auditor juga nggak tega, Mas. Jadi misalnya contoh ya, saya akan mengaudit perusahaan Mas Arief. Ya semoga enggak ya Mas, ya semoga enggak. Ini contoh buruknya ya. Ternyata perusahaannya Mas Arief, sudah saya lakukan audit di harusnya 2 hari Mas. Hari pertama ternyata hampir beberapa ini Mas nggak memenuhi nih. Saya sebagai auditor sebenarnya sudah tahu, wah ini pasti nilainya jelek. Gitu ya. Kalau nilainya Mas nggak bagus, mending itu saya hold dulu. Jadi ceritanya beberapa auditor suka kayak gitu teman-teman. Jadi daripada si auditi kita malah dapat sanksi dari pemerintah. Kenapa? Karena kalau kita sudah melakukan audit SMK 3 teman-teman, itu kita sudah melakukan pemberitahuan kepada Disnaker, kita sudah melakukan pemberitahuan kepada Kemenaker, teman-teman. Jadi daripada saya ngelaporin 2 hari ternyata nilainya di bawah 60, nanti kasihan si auditi ini, dia dapat sanksi. Sebaiknya kalau beberapa auditor melakukan ya best practice ya teman-teman, ketika nilainya nggak oke, saya akan bilang, Pak, lebih baik ini auditornya pulang dulu aja, ya. Kita kasih Bapak waktu sebulan sampai 3 bulan, silakan diperbaiki. Ya, harapannya apa? Setelah sebulan 3 bulan itu nanti nilai mereka bisa naik minimal aja menjadi baik. Gitu ya, teman-teman ya. Karena kalau di bawah itu pasti dianggap gagal. Gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman, nilai kita mau 90, tapi saat audit ternyata ada temuan yang kritikal atau major, dikatakan kita juga tidak bisa mendapatkan sertifikasi SMK 3. Nah, kalau ada pertanyaan, apa sih Bu Linda temuan kritikal? Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat ini materinya di Internal Auditor. Jadi, teman-teman silakan dibaca di PP 50 ada, di Permenaker 26 juga ada. Kritikal itu adalah temuan yang mengakibatkan fatality. Biasanya kalau temuan-temuan major sama kritikal ini ketemu, best practice-nya badan sertifikasi sama seperti yang tadi Mas. Kalau misalnya nilainya kita kecil banget, jadi kita mending hold dulu. Ya, karena kalau langsung kita sampaikan nilainya atau kita sampaikan temuannya ke Kemenaker atau Disnaker, pasti perusahaan teman-teman kena sanksi, gitu ya. Jadi yang pertama kritikal adalah ada fatality, major itu adalah kita ada pelanggaran regulasi atau ditemukan ada minor ya di beberapa departemen seperti itu. Mungkin itu yang ini bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain? Baik, tidak ada Pak Anom sepertinya. Mungkin ada yang mau tanya langsung secara live? Gimana? Pak Dodi sudah cukup? Teman-teman yang tadi sudah bertanya, apakah sudah cukup memuaskan nih pertanyaannya? Oke, Mas Arief. Ya, Pak. Yang dari Mas Imam ini ada ini satu. Oh, iya. Oke. Pada saat terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan fatality, apakah pihak internal berwenang melakukan investigasi? Apakah ada pelatihan terkait cara investigasi kita? Oke. Jadi begini, Mas Imam. Kenapa diwajibkan oleh SMK 3 minimal satu perusahaan itu ada 1 ahli K3 umum? Karena kalau teman-teman perhatikan ya, materi atau silabusnya ahli K3 umum dalam 12 hari itu pasti ada materi tentang bagaimana melakukan analisa dan investigasi kecelakaan kerja. Materi itu barengan dengan materi manajemen risiko. Saya soalnya kadang-kadang pasti ngajarnya itu. Nah, jadi kenapa di situ dikatakan di Permenaker 398, ketika terjadi kecelakaan kerja, itu diperbolehkan investigasinya dilakukan oleh internal. Salah satunya yang melakukan investigasi adalah tadi teman-teman, ahli K3 umum. Gitu ya. Dan kalau teman-teman baca di lampiran 2 SMK 3, PP 50 tadi ya, itu dikatakan bahwa, tadi yang sudah saya selalu bolak-balik katakan, penyelia tadi ya,
atau supervisor itu harus ikut serta melakukan investigasi. Nah, ini saya coba analogikan secara ekstrim. Kalau misalnya perusahaannya teman-teman ternyata, anggaplah karena baru awal nerapin gitu ya, kita supervisornya sama sekali belum ada yang di training investigasi. Oke. Nah, ya itu tadi, makanya kenapa di SMK 3 diwajibkan ada satu orang ahli K3 umum, minimal yang melakukan investigasi dia. Gitu ya teman-teman, minimal lah itu ya. Nah, tapi balik lagi, investigasi kecelakaan kerja itu tidak diwajibkan sertifikasinya kementerian. Ya, artinya apa? Yang ngajarin ahli K3 umumnya boleh nggak supervisornya? Boleh-boleh saja. Atau teman-teman panggil saja Pak Anom gitu ya, ngundang Kak Wero datang ke perusahaan teman-teman, nggak ada masalah gitu kan, atau kita training online kayak gini juga nggak ada masalah ya. Untuk lebih, kalau memang teman-teman pengen yang lebih biar lebih berbobot nih sertifikatnya gitu ya, boleh aja. Jadi kebetulan BNSP sudah punya SKKNI tentang investigasi kecelakaan kerja, biasanya trainingnya 2 hari, 1 harinya adalah asesmen. Ya, itu biasanya nanti teman-teman dapat sertifikasi dari BNSP itu. Tapi balik lagi teman-teman, intinya di SMK 3 tidak diwajibkan ya, pelatihan bagi supervisor tadi adalah yang sertifikasi BNSP untuk investigasi kecelakaan kerja. Gitu ya. Tapi jangan lupa yang wajib adalah satu orang ahli K3 umum tadi ya. Kemudian jangan salah kaprah ya. Ada beberapa pemahaman yang bilang, Bu Linda berarti ahli K3 umum itu wajib satu orang setiap 100. Nah itu teori itu saya juga bingung dari mana gitu ya. Sebenarnya tidak wajib ya teman-teman ya. Ahli K3 umum itu yang diwajibkan satu orang itu satu perusahaan satu. Yang ada perhitungan-perhitungan seperti itu biasanya tim tanggap darurat itu ada. P3K. Ya. Nah P3K betul Pak, termasuknya ya, Dakar dan sebagainya. Misalnya kelas A, B, C, kalau A 1 ya Pak ya, tapi kalau B, C, D itu ada ya. Baik, mungkin dari Mas Tio ya. Oke. Mas Tio. Aduh, Mas Prasetyo Aji ini sebenarnya nggak usah tanya di tempatnya Pak Anom juga tiap hari dia nanya terus loh, Mas. Oh enggak ya, salah ya, nggak apa-apa ya. Boleh nanya ya. Oke, kan alumni ya. Oke, jadi Bu Linda, kalau ke top manajemennya ternyata adalah WNA, boleh nggak jadi ketua P2K3? Boleh, Mas. Nggak ada masalah. Kan di regulasi kita nggak ada masalah ya. Yang nggak boleh itu kalau dia sebagai direktur HRD ya, kalau di regulasi kita ya. Yang WNA itu tidak boleh jadi direktur HRD aja kalau tidak salah ya. Tapi dia sebagai ketua P2K3 boleh, nggak ada masalah. Tapi ya tadi balik lagi, kadang-kadang mereka takut ya, kadang-kadang mereka takut. Jadi kenapa di dalam P2K3 regulasi Permenaker 487 dikatakan sebaiknya adalah level-level pengurus ya. Pengurus itu berarti ya level direksi teman-teman ya. Jadi itu. Dan kalau teman-teman mau baca lagi, sebenarnya jangan lupa job desk K3 itu nanti tolong didetailkan, terutama untuk level-level petinggi ya. Karena di pasal 1.2.3, kalau teman-teman baca di lampiran 2, ada kata-kata bahwa begini. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas kinerja K3 di masing-masing departemen. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi intinya apa? Kinerja K3 itu kan FR/SR. FR itu adalah jumlah kecelakaan ya teman-teman. Artinya kalau ada kecelakaan di departemen produksi, yang bertanggung jawab sebenarnya siapa? Apakah HSE? Ini sering ya teman-teman ya curhat atau curcolnya teman-teman K3 ya. Aduh Bu Linda, saya dipanggil, saya dicuci bersih nih sama top manajemen, katanya K3 ini nggak kerja. Kok bisa? Iya karena terjadi kecelakaan. Oh saya bilang, top manajemen suruh baca tuh PP 50 di lampiran 2 di pasal 1.2.3. Pak, di situ dikatakan bahwa pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas kinerja K3 di departemen masing-masing. Jadi artinya kalau terjadi kecelakaan di departemen misal produksi ya berarti yang bertanggung jawab adalah manajer produksi. Dan siapa yang harus melakukan investigasi? Supervisor produksi lah yang pertama kali harus melakukan itu. Dibantu oleh Departemen K3. Tapi kadang-kadang teman-teman di Indonesia tuh begitu ya. Kalau bantu tuh kadang-kadang dimanfaatin, bener nggak? Makanya teman-teman harus berani. Makanya sebagai K3 nggak boleh kalem-kalem ya. Haji mumpung Bu Linda. Nah begitu. Kadang-kadang di orang Indonesia tuh gitu, wah ini kayaknya bisa ngerjain ini Pak Dodi ini ya. Dikasih semua aja deh gitu ya. gitu ya.
Karena kita sebagai ahli K3, Pak, kadang-kadang kalau terjadi kecelakaan, kita ditanya sama polisi pertama, kan? Itu kan tanggung jawab kita, bener nggak, Pak? Emang jadi saksi itu enak? Nggak enak, Pak. Saya pernah waktu itu jadi saksi, agak pusing ya, Pak, ya. Jadi nah, dibalikin ke sana. Dan yang terakhir, Pak, ternyata ada kata-kata bahwa implementasi SMK 3 secara keseluruhan di pasal 1.2.4 kalau nggak salah, ya, atau 1.2.2 saya juga lupa, itu dikatakan bahwa implementasi SMK 3 secara keseluruhan itu adanya di top manajemen, di pengusaha. Ya, jadi anggaplah ada kecelakaan kerja di mana sampai ada yang fatality, pihak keluarganya nggak terima, ketika dibawa ke ranah pengadilan, pasti yang dituntut pertama kali adalah top manajemennya. Ahli K3 umum jadinya adalah saksi ya Pak ya, tapi yang dituntut pertama adalah, karena dia sesuai dengan regulasi ya. Kemudian pertanyaannya kepada Mas Arif tadi, tambahin lagi, Bu Linda, apakah skor SMK 3 bisa menjadi KPI dari Departemen HSI? Sejujurnya saya termasuk orang yang tidak suka kalau jumlah temuan, Mas, itu menjadi target. Gitu ya. Jumlah temuan sebaiknya tidak menjadi target kita, ya. Kalau misalnya mencapai bendera emas misalnya, itu jadi target, itu nggak masalah, Mas. Tapi kalau nilai yang jadi target itu saya termasuk orang yang tidak yang nggak setuju, gitu ya. Karena kenapa? Nah, khawatirnya malah kita menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai tertentu. Mas. Udah deh bikin mohon maaf kalau yang ada kalau saya kan ST nih ya, sarjana teknik ya. Kalau ada yang title-nya ada AMD, jangan tersinggung ya. Kalau saya suka melesetin AMD itu adalah ahli manipulasi data ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Jadi kadang-kadang untuk melancarkan tidak ada temuan, akhirnya kita menjadi ahli manipulasi data ya teman-teman, itu jangan sampai terjadi ya. Oke, monggo. Tadi katanya di sini ada mungkin Mas Widi, ya? Mas Widi mau nanya langsung. Mas Widi. Sudah di mute-nya sudah dilepas Mas Widi? Udah ya? Belum, tapi mau nanya Mas Widi. Ya, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum Bu Linda. Sedikit Bu Linda, Mas. Ini saat ini masa-masa yang sulit buat perusahaan. Ya. Kalau kondisi force major gimana? Kondisi force major untuk apa nih Mas? Ya? Anggapan Bu Linda gimana Bu? Kondisi sekarang perusahaan banyak yang kolaps. Perusahaan sekarang banyak yang kolaps Bu. Terkait dengan situasi ini banyak PHK. Kalau dari sisi pandang untuk K3 gimana Bu? Karena kan operasional tetap berjalan kan Bu ya? Ya. Ini saya agak berat ya Mas jawabnya ya. Iya ya, karena balik lagi ya Mas ya, karena kan tadi di atasnya hak dan kalau kita bahas ya di pasal 83 ya Undang-Undang Ketenagakerjaan, ternyata haknya pekerja itu kan sebenarnya di poin bawah adalah ada tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi kalau di poin atas sebenarnya ada ya Mas ya, terkait dengan upah yang sesuai dan sebagainya gitu ya. Nah ini Mas yang agak susah Mas ya saya jawabnya ya, karena force major yang seperti ini memang, tapi balik lagi Mas, sebenarnya melakukan PHK itu karena saya kebetulan pemahaman saya hanya di SMK 3 ya, mungkin kalau teman-teman HRD lebih paham ya. Jadi kalau dari sisi ketika kita memutuskan untuk harus melakukan PHK kan sebenarnya nggak semudah itu ya Mas ya, karena harus ada persetujuan dulu dengan dari dinas dan sebagainya ya, bipartit dan sebagainya. Nah, ini saya agak susah jawabnya Pak Anom, mohon maaf nih Mas Widi ini, karena dari sisi SMK 3 juga bingung ya saya. Yang mungkin saya bisa jawab adalah Bu Linda, apakah audit SMK 3 adalah masa-masa work from home atau ada yang masuk dan ada yang masuk yang bergantian itu bisa dilakukan. Ternyata saya mengalami teman-teman ada yang melakukan audit SMK 3 dengan cara online ya. Gitu. Jadi atau remote audit, tapi saya nggak tahu, itu mungkin hanya parsial karena sama seperti ISO 45000, setahu saya untuk auditnya secara parsial data dan dokumen bisa dilakukan secara remote audit.
tapi untuk lapangannya tetap harus ada. Jadi untuk partial auditnya masih bisa lah dilakukan. Jadi mungkin mereka bikin ada stage 1, stage 2. Ya. Mohon maaf ya Mas Widi ya, mungkin aku nggak seberapa paham tentang dari pandangan SMK 3 ya. Okay. Baik. Satu pertanyaan terakhir Bu Linda ya? Ya, monggo Pak. Satu pertanyaan terakhir dari Pak Dodi ya, mau nanya. Oh iya. Ya, monggo Pak. Tadi melanjutkan dengan pertanyaan Mas Widi ya, tapi ini lebih condongnya ke ahli K3 umum. Nah, sekarang ini kan masalahnya COVID-19 nih. Ya. Nah, peran serta ahli K3 umum dan petugas P2 K3 itu harusnya seperti apa, Bu ya? Nah, kita kan berurusan dengan kesehatan nih. Harusnya kan ada korelasi ya. Jadi tindakannya apa yang harus dilakukan sekarang ini? Gitu aja, Bu. Iya. Sebetulnya kalau teman-teman lihat dari Kementerian Kesehatan kita keluar yang namanya protokol ya Mas ya, protokol COVID-19 yang sudah berkali-kali direvisi ya Pas ya gitu ya, karena ya tadi balik lagi gejalanya juga nggak selalu harus ada demam dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita baca the latest versionnya untuk yang protokol pencegahan penyebaran COVID-19 ini, di dalamnya salah satunya adalah tentang keaturan K3 Mas ya. Jadi karena tadi sebenarnya yang punya efek pengawasan, karena tadi kita sebagai ahli K3 umum itu kekuatan kita itu sama seperti pengawas ketenaga kerjaan Mas. Gitu ya. Kita sama seperti pengawas ketenaga. Jadi kita bisa menghentikan pekerjaan. Jadi saya teringat apa kata-kata rekan saya punya rekan, mungkin teman-teman juga kenal, termasuk praktisi K3 yang hebat, beliau Pak Ida Taftazani ya. Beliau salah satu HSE manager di BKR Indonesia. Beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa dengan segala, anggaplah kita sudah menerapkan apa yang diminta oleh COVID-19, oleh protokol tersebut. Tapi kita harus selalu mengingatkan top management melalui P2K3 bahwa Pak, startup pabrik itu gampang Pak. Ya kan, benar nggak Mas? Mesin kita mati, kita startup gampang. Tapi ketika sudah ada yang karyawan yang meninggal, ini kita startupnya susah, benar nggak? Jadi ini sebenarnya hal yang sangat bagus sekali. Jadi saya paham ya tadi dikatakan Mas Widi bahwa pasti perusahaan susah ya. Oleh karena itu ada bagusnya kita kebetulan ISO Mas ini sekarang lagi membuka seluas-luasnya standar. Ada standar yang namanya BCMS, Business Continuity. Jadi sebenarnya inilah kenapa perusahaan tuh harus punya namanya BCP, Business Continuous Plan. Ya. Nah, sama seperti kita di rumah tangga harus punya tabungan, mungkin kayak gitu ya. Kondisi-kondisi kayak gini nih sebenarnya adalah kondisi-kondisi yang dimana kita harus punya dana simpanan. Begitu juga dengan perusahaan, gitu ya. Karena tadi balik lagi, tapi intinya tadi Mas, kalau dari sisi saya yang mungkin pengetahuan saya juga kurang ini ya dalam hal, karena ini sesuatu yang baru terjadi juga ya di pandemi ini. Jadi peran kita sebagai pengawas K3 adalah ya pertama pastikan teman-teman karyawan melakukan protokol yang sesuai ya. Kedua di tim P2K3 karena kita punya akses langsung ke top management, kita coba untuk mengingatkan hal tersebut ya Mas ya. Intinya kalau memang di area produksi yang memang tidak memungkinkan untuk kita lay off ya untuk di work from home, mungkin kita bikin apakah shifting ya, ataukah mungkin bisa kerja tapi dengan jarak yang sudah kita atur dan sebagainya, makan di kantin yang sudah diatur. Mungkin itu saja sih Mas yang pengetahuan saya Mas Dodi. Ya, terima kasih Bu Linda. Baik, terima kasih Pak Anom. Saya kembalikan lagi ke Bapak. Bu Linda mau ditutup ini ya sesi kita di malam hari ini? Ya, intinya itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Dari saya sendiri mungkin ada beberapa juga teman-teman dari PJK3 ya, di sini ada Mas Wahyu Adi. Kita sudah terima ada surat edaran juga dari Kementerian Tenaga Kerja bahwa ternyata untuk pelatihan-pelatihan yang sifatnya sertifikasi kementerian, ternyata sekarang kementerian sudah memperbolehkan kita untuk melakukan training secara online ya teman-teman. Nah semoga untuk perusahaan-perusahaan yang masih memiliki sistem bisnis continuity yang kuat ya, tidak ada PHK misalnya alhamdulillah, atau mungkin sistem shifting dan tetap ada program K3 untuk sertifikasi, teman-teman masih bisa ikut secara online ya seperti ini, tapi ya sifatnya sertifikasi. Mungkin itu saja Pak Anom, sama-sama ya. Jadi intinya protokol harus kita patuhi ya teman-teman, dan kita harus ingat juga
kita harus ngingetin top manajemen kita juga bahwa tadi ya startup pabrik gampang Pak, tapi nggak mudah untuk menghidupkan orang meninggal. Mungkin itu ya Pak Anom. Oke. Silakan Pak, di Baik. cover. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama. Sharingnya di malam hari ini dan juga rekan-rekan semua sudah hadir ya di sesi Kaur hari kedua ini untuk SMK 3 PP 50 ya. Nanti akan masih banyak sesi lainnya. Silakan nanti kalau mau diikutin boleh. Dan nanti kalau mau ikut berdonasi, silakan saya udah share nomor rekeningnya ya. Oke itu. Nah kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu yang sesi ini, tapi jangan live dulu ya. Nanti kita foto-foto dulu. Baik, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Anom. Ya, sehat selalu ya. Di ini dulu ya. Videonya dinyalain dulu. Terima kasih Mas Anom. Foto dulu ya. Teman-teman jangan live dulu teman-teman. Kita mau foto bersama dulu. Akhirnya kelihatan. Gimana caranya? Caranya. Oke, saya print screen aja ini. 1, 2, 3. Ini yang halaman 1 ya. Oke. Dan yang berikutnya. Oke ya, yang halaman 2 nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa Oke, Mas Anom. Terima kasih. Let's play meeting.